Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita berdoa, marilah kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Materi kita hari ini adalah mengenai alat musik tradisional. Tapi sebelumnya, yang mau bertanya, adakah yang tidak hadir? Mana sekretaris? Baik, yang tidak hadir siapa saja? Saya di Muslimah hadir. Muslimah hadir. Kemudian berapa orang ikut pramuka? Ikut pramuka 2 orang. Baik. Sebelum kita memulai materi kita, ini kita mengajar sebentar mengenai pengenalan untuk alat musik tradisional. Ibu coba dulu untuk melihat apakah kalian masih ingat apa itu kira-kira alat musik tradisional. Bukan hanya pengertiannya, mungkin contohnya yang pernah kalian kenal. Apa itu alat musik tradisional? Alat musik Sofia? adalah suatu alat musik yang meninggal di daerah dari zaman dan turun-temurun. Dan diwariskan secara turun alat musik yang ada pada suatu daerah yang digunakan untuk keperluan daerah tersebut dan diwariskan secara turun. Kemudian alat musik apa yang pernah kalian lihat? Gitar tidak termasuk ke dalam alat musik tradisional. Yang alat musik tradisional apa lagi? Gendang, Bu. Gendang, Kecapi, Bu. iya, kecapi atau kasapi dan lain-lain. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian harus memahami apa itu yang dimaksud dengan alat musik tradisional, apa saja jenis-jenisnya, apa saja fungsinya. Kemudian, kalian juga harus mampu setidaknya menggunakan alat musik tradisional secara sederhana. Kalian sudah mengenal, sudah mengetahui fungsinya, maka kalian mampu untuk memainkan alat musik tradisional yang kita punya di sekolah. Kalau dibilang daerah, mungkin alat musik ini juga termasuk ke dalam alat musik yang ada di daerah kota Sibolga. Tapi bukan yang khasnya atau bukan yang digunakan secara turun-temurun di kota Sibolga ya. Yang ada di sekolah kita itu yang kita gunakan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa fungsi dari musik tradisional yang ada di bukumu. Kita buka halaman 25. Ini hanya untuk mengingatkan kembali apa fungsi daripada alat musik tradisional. Yang pertama, fungsi sebagai sarana komunikasi. Iya. Jadi ini ada nanti alat musik yang digunakan sebagai sarana komunikasi, bukan komunikasi bukan. Tapi komunikasi antara warga. Jadi ada yang namanya kentongan. Kentongan itu kan dipukul untuk memberitahu bahwa ada sesuatu. Mungkin ada pencuri, mungkin ada bencana alam. Itulah dari contohnya. Kemudian ada beduk. Yang kita ketahui beduk itu sebagai komunikasi ketika takbiran, ada acara takbiran kan. Nah, itu digunakan. Beduk itulah lalu contoh sebagai sarana komunikasi. Kemudian sebagai sarana upacara. Ini banyak kita temui, terutama daerah kita yang budaya pesisir. Salah satunya adalah budaya sikambang. Tahu budaya sikambang? Yang digunakan untuk mengiringi upacara atau budaya di daerah kota Sibolga. Kemudian sebagai sarana untuk pengiring tarian. Bisakah sikambang digunakan sebagai sarana untuk pengiring tarian? Bisa. Tari apa? Tari sapu tangan. Kemudian tari anak. Kemudian tari payu. Dan sebagai sarana ekspresi diri dan rekreasi. Itulah sekilas. Dan kalau untuk
kalian lihat untuk sarana pertunjukan dan hiburan. Alat musik tradisional sebagai sarana pertunjukan dan hiburan. Kan? Nah, kemudian apa lagi yang sering digunakan untuk pesta yang di Hermina? Kan sering kalian itu suling atau suling. Iya. Kemudian coba kita lihat alat musik angklung. Nah, kebetulan kita punya alat musik angklung. Alat musik angklung adalah termasuk alat musik idiofon, sudah pernah kita bahas di kelas 7, yaitu alat musik yang mengeluarkan suara dari tubuhnya sendiri atau dari angklung itu sendiri, tidak perlu bantuan apapun. Dan kemudian angklung itu dimainkan dengan cara goyang. Oke, sama-sama kita lihat ya, agar kita memahami bagaimana cara memainkan angklung. Baik, sekarang kita akan menyaksikan saya video mengenai cara memainkan angklung. Perhatikan dulu, kemudian kita akan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memainkan angklung secara tepat. Yang pertama, jika Anda semua right handed atau lalu menggunakan kanan dalam berkreasi, silakan pegang angklung yang menggunakan tangan kiri. Simpan angklung yang besar sebelah kanan kalian, angklung yang kecil sebelah kiri kalian. Pegang angklung dengan tangan kalian seperti ini. Tangan kiri lurus, tidak begini, tapi lurus. Simpan tangan kanan kalian, gerak paling luar angklung seperti ini. Nah, untuk udah, kiri dan kanan memegang angklung yang besar seperti ini. Lalu ketika menggunakan angklung, pada dasarnya menggunakan angklung ada dua jenis. Yang pertama, menggunakan angklung secara bunyinya panjang, yang kedua, menggunakan angklung dengan bunyinya pendek atau start. Ketika menggunakan angklung panjang, seperti tadi, lurus, buka tangan kalian seperti ini. Lalu letakkan tangan kanan kalian seperti ini, dengan frekuensi cepat, tidak begini, tapi cepat, seperti ini. Nah, ini asal. Jadi ini yang pokok-pokok, nah, itu bisa. Jadi pokok. Jadi saya lagi. Yang pertama, letakkan tangan kalian dengan frekuensi cepat. Ini yang benar, yang benar. Nah, maka itu kalau kalian yang membuka pokok, ini kan benar. Oke, dari ini yang pertama, jangan menggunakan tenaga di mata tangan sebelah ini. Tapi maksimalkan pergerakan tangan kalian. Frekuensinya. Jadi tidak ada tenaga di sini. Coba menggunakan tenaga di sini seperti ini. Jadi kita pertama soal ini bentar yang buat akan capek. Dari itu, maka pergerakan kalian akan berkurang. Empat, di sini. Oke, nah itu bunyi panjang, boleh kan? Yang kedua, bunyi pendek, atau staccato. Bunyi pendek sama, tangan fokus. Jika tangan kalian, kita akan sekali. Sekarang tangan kamunya ke atas sini, posisinya gini, seperti ini. Anda bisa melakukan staccato bunyi pendek dengan cara pertama, tangan kanan kalian sini. Pukulan ke angklung seperti ini. Atau gunakan kedua tangan atau tangan kanan, pukulan ke angklung seperti ini. Jadi kalian bisa seperti ini. Seperti ini. Oke ya? Nah, yang lagi, bisa juga seperti ini. Tangannya tidak memegang tangan dan memegang angklung, tapi usahakan tangannya dalam posisi tidak lepas. Lalu pukulan seperti ini. Jadi tidak lepas, yang jangan seperti ini. Jadi seperti ini. Ketika dibentuk kepada seperti ini. Akan tidak, karena begini bukan seperti ini. Tidak, tapi tidak seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang, agak lurus. Tangan sebelah kanan. Frekuensi tangan sebelah, menggunakan belakang. Bunyi pendek, pada tangannya. Posisi ini, pukulan tangan kalian. Tangan sama. Oke, itu tadi berbunyi, angklung tidak panjang dan pendek. Jadi, si angklung ini, ketika berbunyi, dia keluar dari getaran angklung, buat angklung, dan dari angklung. Semakin frekuensinya cepat, semakin baik. Semakin frekuensinya lemah, semakin buruk. Cepat, ya lama. Ini berarti baik-baik, buat. Yang berikutnya, ketika memainkan angklung, itu tidak hanya memainkan satu, bisa saja kalian memainkan lebih dari satu, dua atau tiga. Kita coba memainkan angklung dengan dua angklung sekaligus. Tempatkan angklung yang lebih besar di dalam, angklung yang lebih kecil di luar. Seperti ini, atau seperti ini. Usahakan ada jalan antara angklung, tidak berdekatan seperti ini. Jadi ada jalan. Agar kita akan menjaga. Kalau tidak, jangan begini. Berdekatan dengan jalan. Makanya itu jalan. Oke, ketika mencoba angklung, posisi kalian sama. Ketika posisi hanya satu angklung, itu berarti mereka salah sekali. Bagaimana ketika digunakan? Sifat tangan kalian seperti ini. Yang satu lagi, seperti ini. Dan kalian bersama-sama.
kehidupan aku. Karena memberikan kehidupan buat orang yang pernah menerima. Seperti itu. Selanjutnya, ketika memberikan aku di suara di luar aku, itu ada suara-suaranya, ada dinamika suara kita. Ada suara pun bersama suara kita, keras, kita sebut, begitu suara kita keras dan sebut. Ada suara rasa berbeda dari keras dan begitu ya. Ketika kita memberikan keras, dia sendiri. Dan itu sampai istri. Ketika diubah suara itu, boleh berarti tenaga dengan kalian seperti ini. Atau silakan jadi kalian untuk menahan tapi supaya tidak besar seperti ini. Yang berbunyi yang kami besar. Jadi ketika berusaha keras juga ya seperti ini. Jadi rasa dan rasa bunyi. Ada oke kan dari yang betul. Seperti lagi ya keras. Jadi ini ya dalam memainkan aku. Jadi dasarnya seperti itu. Sangat mudah sekali. Karena aku ini alat yang sangat mudah dimainkan. Tidak memerlukan kalian khusus. Selama Anda semua mau belajar, saya yakin Anda bisa memainkan aku dengan baik. Karena itu, selamat belajar aku. Semoga hari ini saya sambil dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dikasih bermain. Saatnya yang ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Saatnya yang ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Angklung termasuk alat musik tradisional yang sudah banyak dikenal di luar negeri, salah satunya di Singapura. Mari kita lihat permainan angklung oleh pelajar Singapura. Lihat. Di rumah question. Kita belum bisa. Masuk ke praktek ya, boleh. Jadi ya. Apa? Ayo ya. Udah bu. Baiklah, sama-sama ya.
mereka. Oke, paham ya? Nah, sekarang tugasnya satu-satu harus bisa memainkan. Kita mulai dari kelompok 1, baru kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa ya? Silakan diambil akun persatu akunnya. Silakan baris semua. Baris kiri. Baris. Terserah dari yang laki-laki buat perempuan. Baris dua panjang. Tadi sudah dilihat kan, sudah perhatikan berikutnya bagaimana cara memegang angkut yang baik dan benar. Iya, terus tangan terus. Yang ada bagian di luar, apakah yang besar atau kamu yang besar atau kamu yang kecil? Oke, dan silakan baris. Dan teman-teman juga menyaksikan. Bisa bikin dulu. Lanjut. Mau nggak nampak? Beda. Sudah? Bisa kita menyebutkan dari dulu ya. Selalu Vicky, Hotma, Wafi, Sofia, Rahayu, dan Daniel. Oke, berturut ya. Baru nanti kalau bilang mainkan bersama-sama, baru mainkan bersama-sama. Sekarang satu dulu. Ini mau lihat sudah pas atau tidak dari Lupi. Oke, Vicky. Hotma, Wafi.
Dan apa? Sabi ya, saan mereka? Yang berada di atas. Ini udah tina lidah ka. Udah. Lu saja apa yang beritahu? Bisa jalan. Coba lihat musikan saya. Gimana ya, Bang? Coba Bang. Coba ya. Ah, ini ya. Oke, baiknya. Ini ya. Lihat. Ayo sama-sama belajar ya. Baik, terima kasih kepada kami yang sudah mempraktikkan dengan baik. Nah, kalau sudah sering nanti dilatih, itu akan lebih bagus lagi dan sudah memahami bagaimana cara mainkan suara yang besar dan suara yang kecil. Bagaimana cara mainkan dengan tempo cepat dan tempo lambat. Nah, ada pertanyaan kira-kira untuk cara mainkan angklung? Tidak, Bu. Sudah cukup paham? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lain waktu, mungkin minggu depan kita akan mempraktikkan untuk menyanyikan salah satu lagu nasional atau salah satu lagu daerah dengan menggunakan alat musik angklung. Untuk hari ini, anak-anak ibu silakan mengerjakan asesmen yang ada di bab 2 musik. Hanya bagian A. Kalau kurang paham, boleh ditanya ke ibu ya.
alat musik tradisional tersebut kepada generasi selanjutnya. Nah, angklung merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah dikenal secara luas, secara mendunia. Kalian sebagai generasi selanjutnya, generasi penerus, harus mampu untuk mempertahankan, untuk menjaga kelestarian ataupun keberadaan angklung di Indonesia, khususnya di daerah kita ini. Nah, jadi Ibu sangat berharap dengan adanya materi tradisional ini, kalian sebagai pelajar dapat memainkannya, dapat menjaga dan melestarikannya, sehingga nanti musik tradisional ini tetap dikenal, tetap diketahui oleh orang banyak. Sekarang Ibu bertanya, apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian pikirkan setelah selesai materi pembelajaran mengenai musik tradisional ini? Ya, silakan Sofia. Terima kasih, silakan Ibu. Mungkin ini juga menjadi gambaran kalian semua bahwa sangat menyenangkan karena dapat mengenal secara langsung dan memainkan secara langsung alat musik angklung. Ya, terima kasih Sofia ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kembali kita tutup dengan doa, dan yang memimpin doa adalah Upi. Silakan Upi untuk ke depan. Sebelum kita menutup pelajaran kita,